Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rustandi dengan NIM 2302010016 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 6A. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran interaktif mengenai unsur-unsur dalam komunikasi pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi pendidikan yang diampu oleh Ibu Lilis Suryani, SPD, MPD. Pernahkah kita menyampaikan sesuatu tapi orang lain salah memahami maksud yang kita sampaikan? Nah, hal itu terjadi karena dalam komunikasi terdapat beberapa unsur yang sangat penting yang harus berjalan dengan baik agar komunikasi juga berjalan dengan baik. Jadi pada video kali ini kita akan membahas 5 unsur komunikasi menurut Shannon Weaver, yaitu pengirim, penerima pesan, pesan yang disampaikan, media komunikasi, dan umpan balik. Yuk saksikan videonya. Menurut model Shannon Weaver, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan melalui media tertentu sehingga akan menghasilkan respon atau umpan balik yang baik. Nah, jika salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka komunikasi bisa saja gagal. Lalu, apa saja sih unsur komunikasi menurut Shannon Weaver? Menurut Shannon Weaver, ada 5 unsur-unsur dalam komunikasi, yaitu unsur yang pertama adalah pengirim. Pengirim adalah orang yang memulai komunikasi atau menyampaikan sebuah informasi dalam proses pembelajaran. Nah, kalau dalam pembelajaran, guru biasanya menjadi pengirim saat menjelaskan materi pembelajaran kepada siswanya. Kemudian, unsur yang kedua adalah pesan. Pesan merupakan isi informasi yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan ini dapat berupa kata-kata, bisa juga berupa tulisan, gambar, suara, ataupun simbol-simbol tertentu. Yang ketiga adalah media komunikasi. Media adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Contohnya, suara langsung, papan tulis, slide PowerPoint, video pembelajaran, ataupun pesan yang disampaikan melalui grup WhatsApp. Unsur yang keempat adalah penerima pesan. Nah, penerima ini adalah orang yang menerima pesan dari pengirim pesan. Dalam proses pembelajaran, siswa berperan sebagai penerima informasi dari guru. Kemudian, unsur yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Jadi, umpan balik ini adalah respon dari penerima terhadap pesan yang diterima. Misalnya, kalau dalam proses pembelajaran, siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru, kemudian siswa bertanya kembali atau mengangguk sebagai bukti bahwa dia paham terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kelima unsur ini itu sangat penting. Kenapa? Karena menunjukkan apakah komunikasi itu berhasil atau tidak. Lalu, bagaimana contoh penerapan unsur-unsur komunikasi pendidikan dalam sebuah proses pembelajaran? Jadi, perhatikan contoh berikut ini. Nah, pada contoh berikut ini, terlihat bahwa seorang dosen menjelaskan materi melalui slide presentasi. Kemudian mahasiswa mendengarkan, lalu mengajukan pertanyaan. Nah, dalam situasi ini, dosen berperan sebagai pengirim pesan, kemudian materi itu merupakan pesan yang disampaikan, kemudian slide ini merupakan media pembelajarannya, lalu mahasiswa berperan sebagai penerima pesan. Dan pertanyaan mahasiswa itu adalah umpan baliknya. Dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh bagaimana setiap unsur bekerja secara selaras. Bukan hanya siapa yang berbicara, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan, bagaimana media yang digunakan, siapa penerimanya, dan bagaimana umpan balik yang diberikan.
Nah, sebagai calon pendidik, tentu memahami hal ini itu merupakan hal yang sangat penting agar proses pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga bisa membangun sebuah pemahaman yang benar pada peserta didik. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya unsur-unsur dalam komunikasi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.